A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai banyak kenikmatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Tidak lupa juga menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Channel kami dapat dipantau. Mohon dukungannya dengan like, comment, dan subscribe. Dan insya Allah saya akan lebih bersemangat untuk membacakan buku-buku karya-karya ulama yang akan kita bacakan, yaitu buku bestseller karya Profesor Kiai Haji Abdul Somad LCMA 37 Masalah Populer. Saya melanjutkan pada kesempatan ini, yaitu yang kemarin kita teruskan, yaitu tasahud buatan Ibnu Mas'ud. Dari Asy-Syafi'i ia berkata, Ibnu Mas'ud berkata telah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ucapkan assalamualaikum min rabbina, keselamatan untuk kita dari Tuhan, dari Rabb kita. Komentar Imam Ibnu Hajar al-Haythami disebutkan oleh At-Tabrani dalam Al-Majmu' al-Kabir. Para periwayatnya adalah para periwayat sahih. Ini ada tanda baca Syekh Albani Sahih Abi Daud Juz 4 Kuwait Mu'asasah Garas 1423 Hijriah halaman 125. Bid'ah Mahmudah Abu Ad-Darda tasbih 100.000 kali dalam satu hari. Dinyatakan kepada Abu Ad-Darda, ia tidak pernah berhenti berzikir. Berapa banyak engkau berzikir dalam sehari? Abu Darda menjawab, 100.000 kali, kecuali jika jari jemari keliru. Catatan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Majmu' az-Zawaid wa Manba al-Fawaid Juz 2 Beirut Dar al-Fikr 1412 Hijriah halaman 338. Salat sunnah buatan Abu Dzar. Dari Mutarif ia berkata, saya duduk bersama beberapa orang Quraisy. Seorang laki-laki datang. Ia melaksanakan salat ruku dan sujud. Ia tidak duduk. Saya katakan, demi Allah, saya tidak tahu apakah orang ini tahu ia berhenti pada bilangan genap atau ganjil. Mereka berkata, mengapa engkau tidak datang dan mengatakan itu kepadanya? Lalu saya bangkit dan saya katakan, wahai hamba Allah, saya tidak melihat kamu berhenti pada bilangan genap atau ganjil. Ia menjawab, tapi Allah Maha mengetahui
saya yang telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sujud karena Allah satu kali sujud, Allah tuliskan baginya satu kebaikan, digugurkan darinya satu kesalahan, dan diangkat untuknya satu tingkatan. Saya katakan, siapakah kamu? Ia menjawab, Abu Dar. Lalu saya kembali kepada sahabat-sahabat saya. Saya katakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada kalian dan teman-teman yang buruk. Kalian suruh saya mengajar salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, saya melihatnya memperlama tegak, banyak ruku dan sujud. Lalu saya sebutkan itu kepada ia, menjawab, aku berusaha untuk berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ruku satu kali ruku atau sujud satu kali sujud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya dengan itu satu tingkatan dan digugurkan satu kesalahannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bazar seperti riwayat ini dengan beberapa sanad. Para periwayatnya adalah para periwayat sahih. Disebutkan Imam At-Tabrani adalah Al-Mujam Al-Awsat. Kemudian Syekh Su'aib Arnaud dalam takliknya terhadap kitab Musnad Ahmad. Catatan Imam Ashabi Objid juz 2 halaman 348. Catatan lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haisami Majma' Az-Zawaid wa Mamba Al-Fawaid juz 2 Beirut Dar Al-Fikr tahun 1412 Hijriah halaman 514. Hadis sahih, sanad ini dhaif. Dalam catatan Imam Ahmad bin Hambal Al-Musnad juz 5 Kairo Mu'asasah Qurtubah halaman 147, tahqiq oleh Syekh Su'aib Al-Naud. Bid'ah dolalah sahabat, tapi tidak semua perbuatan sahabat itu dibenarkan karena mereka bukan maksum. Jika perbuatan mereka itu tidak bertentangan dengan sunnah, maka diterima. Tapi jika perbuatan itu bertentangan dengan sunnah, maka wajib ditolak dan disebut sebagai bid'ah dolalah. Seperti yang dilakukan Marwan Ibnu Al-Hakam membuat khutbah sebelum salat Id. Ini ditolak karena bertentangan dengan sunnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat. Perkara pertama yang beliau lakukan adalah salat. Kemudian bergeser, beliau berdiri menghadap orang banyak. Orang banyak dalam keadaan duduk dan saf-saf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada mereka, menyampaikan pesan dan memerintahkan mereka. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghentikan, ia berhenti, atau ia ingin memerintahkan sesuatu, beliau perintahkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Abu Sa'id berkata, kaum muslimin terus melakukan seperti ini hingga kaum muslimin keluar bersama Marwan. Ia adalah amir kota Madinah pada salat Idul Adha atau Idul Fitri. Ketika kami sampai di tempat salat, ada mimbar yang dibuat Kasir bin As-Salat. Marwan ingin naik ke atas mimbar sebelum salat.
Maka saya menarik pakaiannya. Ia balas menarik. Kemudian ia naik dan menyampaikan khutbah sebelum salat Id. Saya katakan kepadanya, demi Allah, kalian telah merubah. Marwan berkata, wahai Abu Sa'id, apa yang engkau ketahui telah terlalu. Saya jawab, demi Allah, apa yang aku ketahui lebih baik daripada apa yang tidak aku ketahui. Marwan berkata, sesungguhnya orang banyak tidak akan duduk bersama kami setelah salat, maka saya buat khutbah sebelum salat Id. Hadis riwayat Al-Bukhari. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam riwayat ini terkandung pengingkaran ulama terhadap para pemimpin umaro jika mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah. Bid'ah Mahmudah, golongan salaf 3 abad pertama Hijriah. Bid'ah Mahmudah Imam Zainal Abidin, salat 1000 rakaat sehari semalam. Imam Zainal Abidin melaksanakan salat sehari semalam sebanyak 1000 rakaat hingga ia wafat. Ia disebut Zain al-Abidin, perhiasan para ahli ibadah, karena ibadahnya. Ini catatan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Qobjid, juz 2 halaman 450. Siapa Imam Zainal Abidin? Imam Az-Zahabi memperkenalkan, beliau adalah Ali bin Al-Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, bergelar Zain al-Abidin al-Hashimi, keturunan Bani Hashim. Ia al-Alawi, keturunan Ali. Ali Madani, lahir dan besar di Madinah. Kunya panggilan Abu Al-Husain, juga disebut Abu Al-Hasan, juga disebut Abu Muhammad, juga disebut Abu Abdillah. Ibunya adalah sahaya bernama Salamah binti Sulafah, putri Raja Persia bernama Yazdarat. Ada juga menyebut nama Ghazalah. Ia lahir pada tahun 38 Hijriah perkiraan. Ia meriwayatkan hadis dari Al-Husain, ayahnya yang mati syahid. Ia bersama dengan Al-Husain pada peristiwa Karbala. Saat itu ia berusia 23 tahun. Catatan Ibnu halaman 387. Diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i dan ulama lainnya bahwa Ali bin Abdillah bin Abbas salat 1 hari 1000 kali sujud. Ibid juz 5 halaman 284. Siapa Imam Ali bin Abdillah bin Abbas? Imam Az-Zahabi memperkenalkan, beliau adalah Imam Ali bin Abdillah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, seorang imam ahli ibadah, disebut Abu Muhammad al-Hashimi, keturunan Bani Hashim. Al-Madani, berasal dari Madinah. As-Sajjad, ahli sujud ibadah, dilahirkan pada tahun terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib, lalu ia diberi nama dengan nama Imam Ali. Ia meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas, ayah kandungnya. Ia juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, dan para sahabat lainnya. Ibid nih terangnya. Bid'ah Mahmudah Amir bin Abdul Qais,
Salat dari terbit matahari sampai asar. Amir bin Abdi Qais selalu melaksanakan salat dari sejak terbit matahari hingga waktu asar. Kemudian setelah itu ia berhenti hingga kedua kakinya bengkak. Ia berkata, "Wahai nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan, sesungguhnya engkau diciptakan hanya untuk beribadah." Siapa Amir bin Abdul Qais? Imam Asy-Syafi'i memperkenalkan Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais seorang suri tauladan, penolong agama Allah, seorang yang zuhud, dipanggil Abu Abdillah. Ada juga yang mengatakan ia dipanggil Abu Amr, berasal dari Tamim, orang Anbar, menetap di Basrah, Irak. Meriwayatkan hadis dari Umar bin Al-Khattab dan Salman Al-Farisi. Para perawi yang meriwayatkan hadis darinya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Abu Abdurrahman Al-Habli, dan selain mereka ia jarang meriwayatkan. Imam Al-Ijli berkata, ia seorang yang siqoh, terpercaya, ahli ibadah dari kalangan tabi'in. Suatu ketika Ka'ab al-Ahbar melihatnya, maka Ka'ab al-Ahbar berkata, inilah rahib umat ini. Abu Ubaid berkata, dalam Al-Qiraat, Amir bin Abdillah yang dikenal dengan Ibnu Abdul Qais membacakan qiraat kepada manusia, ia ahli qiraat. Catatan Ibid juz 4 halaman 15. Demikianlah pembacaan buku ini. Besok kita lanjut bid'ah memudah bagi bin Mahlad. Saya akhiri pembahasan ini, semoga bermanfaat adanya dan menambah pengetahuan, dan apabila saya dalam membaca kurang pas atau terpatah-patah mohon maaf, karena manusia banyak kekurangan. Sekiranya walhamdulillah, astagfirullahaladzim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.